how did you get your first customer? Gimana caranya dapetin customer pertama? Oke. Sebelum saya kasih ke kembaran saya lagi untuk di next-nya, saya mau sampaikan sekali lagi, Founders Diary ini nanti rekamannya ada di YouTube, dan untuk podcast-nya ada didengarkan, aplikasi dengarkan, ada di iOS dan di Google Play Store. Oke, over to Ardi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, dari sisi teknologi, apakah ada fitur-fitur yang Forstock dan mTarget ingin kembangkan untuk mempermudah pengguna, atau sedang berjalan, atau new features lah mungkin yang benar-benar fresh from the oven. Mungkin let's start with Azmi. Yeah, sure. Mungkin yang paling penting, yang menurut kita penting sekarang, terutama buat customer kita dan brand ya ke depannya, dengan kondisi sekarang, multi location atau multi warehouse. Jadi the cost of allocating stock is really expensive. Jadi kalau dari sisi brand, mereka allocate stock ke different channel, itu costnya mahal sekali buat mereka. That's why the more efficient is to centralize the stock. Apa yang mereka harus alokasiin adalah stok-stok dari toko-toko offline yang mungkin dengan kondisi sekarang stoknya juga nggak kejual banyak gitu ya, agak berkurang dibanding sebelumnya. So by centralizing the stock, integrate dengan Forstock, sekarang kita kerjasama sama satu marketplace di mana kita bantu brand yang retailer yang banyak toko offline-nya untuk integrasiin mereka punya stok offline-nya dari mungkin lebih dari 50 untuk tiap brandnya stoknya. 50 locations, jadi mereka bisa centralize stok-stok ini ke dalam satu platform yang nantinya ketika ada delivery, ada order gitu ya, mereka akan deliver dari stok location atau warehouse toko yang paling dekat. Dan ini menurut kita penting sekali ke depannya, jadi kita mau fokus ini sekarang. Dan kita sudah ada fiturnya, challenge-nya mungkin gimana caranya kita expand ke more channel supaya di channel-channel lain marketplace atau e-commerce mereka sendiri bisa cater kebutuhan multi location ini untuk shipping dan lain-lain. Multi locations ini dimiliki oleh siapa, atau ada sistem kolaborasi antar brands atau antar seller untuk sharing the locations? Ya. Jadi ada dua segmen sebenarnya yang kita target ya. Mungkin mereka brand yang sudah punya store offline di seluruh Indonesia gitu ya, di mall-mall dan lain-lain. Apa yang mereka lakuin adalah mereka tinggal centralizing the stock, pushing the inventory through Forstock to different channel gitu ya. Di mana nanti delivery-nya bakal langsung dihandle sama toko-toko ini. Yang kedua adalah mungkin yang nggak punya toko, tapi mereka mungkin retailer, mungkin bukan retailer, lebih ke mungkin brand owner, tapi mereka nggak punya toko terlalu banyak, atau mungkin baru single warehouse, single store gitu ya. Yang mereka bisa lakuin adalah kerjasama dengan Forstock, di mana Forstock punya partner yang punya multi warehouse seluruh Indonesia, sehingga nanti produk mereka, inventory itu bisa dialokasiin, ditaruh di gudang-gudang partnernya Forstock, lewat Forstock, yang nantinya pengirimannya dari beberapa warehouse untuk shipping efisiensi, lebih murah juga dari sisi customer experience-nya, mereka juga bisa lebih improve, dapat produknya bisa lebih cepat, dan lain-lain. Oke. Jadi ini mungkin sebuah fitur yang mempermudahkan mungkin smaller brands yang baru berkembang bisa mendapatkan exposure ke different parts of the country ya. Mereka yang mungkin sudah punya toko atau mungkin mau distribusiin produknya di beberapa warehouse, sehingga customer kalau beli dari mereka delivery-nya juga lebih cepat intinya. Jadi stoknya mereka pun yang dialokasiin bisa lebih optimal tanpa harus allocate. Karena sekarang kalau dilihat mereka allocate stok itu, contoh gue punya toko 20 gitu ya seluruh Indonesia. Tapi gue kalau mau jualan multi channel online gini, omni channel online gitu ya, gue harus provide satu warehouse atau assign satu warehouse gue di satu tempat untuk delivery ke semua order. Nah, yang
yang jadi isu adalah mungkin dari sisi delivery-nya mungkin agak lama dan lain-lain. Tapi kalau kalau brand itu bisa deliver dari beberapa tempat di seluruh Indonesia, itu bakal bakal menarik buat customer-nya. Jadi mereka bisa lebih cepat, stoknya pun bisa lebih optimal karena dari warehouse kalau perlu ada restock itu butuh kirim ke warehouse. Tapi kalau dari semua store itu stock availability-nya bisa optimal gitu. Iya. Oke. Thank you Mas Mi. Kalau M-Target gimana? Ada new features atau yang Oke, new features banyak. Cuman untuk menyasar enterprise ya, kita itu kan nggak cuma sekedar mengirimkan email atau apapun. Jadi it's all about analytics di marketing gitu, data dan analytics. Nah, begitu bicara analytics, setelah kita dapat insight, setelah kita dapat data, then what? Itu kan yang paling penting, eksekusi yang paling penting. Jadi yang kita bangun fitur di customer insight tadi itu adalah misalnya nih, satu brand punya database dalam bentuk Excel. Kita punya 10.000 database, ada nama, email, dan lain sebagainya. It means nothing. Begitu masuk ke platform, ke contact management itu, langsung kelihatan setelah beberapa treatment ya, langsung kelihatan, oh orang ini sukanya apa, habitnya seperti apa gitu loh. Apakah dia cukup bagus untuk jadi customer dan lain, cukup bagus untuk ditawarin produk apa. Jadi begitu database masuk ke contact management di M-Target ini, customer insight ini, dia jadi sesuatu. Nah itu satu. Yang kedua ya kita nambah channel, udah pasti. Nambah channel itu nggak cuma email aja. Sekarang itu kita open ke WhatsApp, jadi nambah WhatsApp dan SMS juga. SMS masih ada keperluannya, tapi nggak terlalu banyak, cuma masih ada. Kita open. Jadi misalnya satu database ini si A ini, dikirimin email nggak pernah buka gitu, dikirimin SMS nggak pernah respons, mungkin dia harus di WhatsApp. Jadi nanti udah kelihatan, berapa persen dari database lo itu cocoknya pakai WhatsApp, berapa persen cocoknya pakai email dan lain sebagainya. Ini fitur analitik dan automation ya. Jadi setelah tahu datanya itu ya otomatis by engine akan langsung resolve. Yang kedua kita bikin OneBlink ini untuk para UKM, jadi memang mudah banget benar-benar bikin mini website tanpa perlu bisa coding sama sekali ya. Dan katalog yang kita mau helping sekarang ini adalah industri F&B, kuliner, restoran. Banyak juga yang sekarang di normal buka tapi terlalu ramai gitu loh, numpuk. Jadi gimana caranya kita bantu mereka untuk bikin menu online yang bukan gantiin menu fisik ya, tapi benar-benar menu di mana orang bisa pilih tanpa harus ada di tempatnya, bisa di sekitar restoran atau apa segala macam. Karena sekarang banyak take away ya. Jadi kita coba bantu itu untuk fitur yang dari UKM ada di landing page ini. Oke, jadi kalau yang ini yang new features ya. Tapi apa ada satu lah, mungkin ada yang ide yang selanjutnya? Untuk ide yang selanjutnya itu kita usahakan untuk kolaborasi lebih banyak lagi gitu ya. Salah satunya ada obrolan dengan Irzan dari Kata.ai gitu. Jadi kita mau coba intinya bring the marketing experience di Big Boys ke SMEs. Jadi kita mau itu goalnya kita ya, membawa experience-nya kayak misalnya ngomong let's say AliExpress apa segala macam, mereka kan Amazon, mereka kan begitu targeted gitu. Jadi kita mau bawa experience ini ke user kita di SMEs gitu. Lebih ke sono sih sekarang. Oke. Thank you. Ini last question. What are key takeaways that you get that you have and you would like to share to the audience as a founder? Jadi mungkin buat penonton yang ingin memulai sebuah startup, apa nih yang perlu diperhatikan lah ya, from your experience. Let's start with Yopi. Oke, kita masih ada cukup 10 jam nih ke depan. Jadi kalau bicara ini sih bisa 2 hari ini bisa bikin stable kamus. So key takeaways ya untuk startup founders gitu. Treat yourself. Gitu. Jadi buat gua itu paling penting adalah analogi di pesawat. Udah lama nggak naik pesawat, gue kangen sekali. Jadi setiap kali kita naik pesawat itu
dikasih tahu kan, kalau ada apa-apa amit-amit gitu, masker turun, pakai dulu di kita, baru kita tolong orang di sebelah. Nah, startup founders itu biasa kita itu punya obligasi untuk menolong orang banyak. If we fail, we tend to blame ourselves berlebihan gitu. Jadi itu yang nggak baik karena di ujungnya itu akan ada exhaust, ada burnout dan lain sebagainya. Buat saya siap-siap jalannya kalau nyarinya popularitas, uang sama financial freedom, apalagi no way, tidak ada di awal. Jadi jangan banyak-banyak baca TechCrunch atau banyak-banyak baca startup A di funding A, startup B di funding B dan lain sebagainya. Itu nanti kalau mau starting, you have to just start and treat yourself well. Penting, menurut gua kesehatan mental founders itu penting sekali. Apalagi masa-masa seperti ini. After few ventures. Gitu aja kita gue. Okay. Thank you, Yopi. And Asmi? Yeah. Yang jelas sering kita dengar start with a problem gitu ya. Tapi menariknya kalau dari pengalaman gue di Forstock sama partner-partner gue, ya kita bakal discover a new problem at the same time gitu ya. Bukan berarti problem itu harus ada, tapi kita harus terus find a way, find new problems, always discuss with client dan lain-lain. Lama-lama kita bakal. Dan yang paling penting juga kalau dari sisi building company yang menurut gue sangat penting itu fokus. Challenge-nya Forstock itu challenge-nya startup itu bukan nggak ada opportunity, tapi terlalu banyak opportunity. Tapi gimana caranya kita fokus ke 1-2 opportunity yang benar-benar bisa kita scale gitu ya. Ya dari sisi bisnis, dari sisi kita offering service atau offering solution buat klien, gimana caranya kita fokus. Karena yang jelas startup itu resource yang terbatas gitu kan. Dan ya dari sisi funding, resource segala macam kita terbatas. Jadi kita benar-benar harus solve a very very focus problem dan kita scale at the same time. Itu sih. That's it. Okay. I think that's it from us. Anything else from Arya? Yeah, so I think that's it from us. Thank you. Thank you, Yopi. Thank you, Asmi. Thank you so much for sharing about your journey, about your products. I'm sure it will help some or a lot of the founders, future founders ya. So thank you to the audience untuk udah join hari ini. We will send follow-up email for feedback form and AWS application form. Kalau ada pertanyaan selanjutnya mungkin bisa fill in the form and in the follow-up email. Nanti kita akan forward to the speakers. And stay tuned to siar.com karena nanti kita akan masukin juga pembicaraan hari ini di siar.com dan di Siar News YouTube channel for the recording of the events. Next episode hari Rabu. Hari Rabu itu kita akan one of the Prasetyas events as well, Enterprise Talk. And the guest speaker will be Brandon from Contact, and it will be about boosting sales growth and automation with social CRM and WhatsApp for business. Jamnya jam 7.30 malam, jadi ini lebih agak malam. Pendaftaran juga di goers.co/enterprise talk. So once again, thank you to the speakers, and goodbye everyone. See you next time. See you semuanya. Thank you Ardi, Arya. Thank you Asmi. Asmi. See you ya. See you. Thank you Bro Yopi.